أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa banyaknya, mulai dari nikmat kesehatan kita, nikmat keluangan waktu kita, dan yang paling penting adalah nikmat keimanan dan keislaman dalam hati kita. Sehingga pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Ar-Rahman ini. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, dan semoga kita semua menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan bahasan dari kitab Ad-Da' wad Dawa karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kita masih di bab akibat-akibat atau dampak dari berbuat maksiat. Setelah beberapa minggu kita membahas bab ini, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas dua akibat yang terakhir, yaitu akibat nomor 50 dan 51. Yang pertama adalah dampak nomor 50, yaitu maksiat menyebabkan kebinasaan di dunia dan di akhirat. Maka di antara dampak maksiat itu adalah dapat menyebabkan, mendatangkan kebinasaan, mendatangkan musibah bagi kita, bagi para pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Maka apa yang menimpa kalian, ma asabakum min musibah, yang menimpa kalian dari musibah-musibah, dari bencana-bencana, maka itu terjadi hanya karena perbuatan kalian, perbuatan kita, perbuatan dosa kita. Maka kebinasaan yang datang ini bisa bermacam-macam ya. Kalau di dunia bisa bentuknya kebinasaan yang sifatnya pribadi, yang menimpa yang menghukum individu-individu tertentu. Misalkan Allah kurangi hartanya, atau Allah kurangi kesehatannya, dia jadi sakit atau kehilangan anggota badannya, atau Allah hilangkan atau kurangkan anggota keluarganya, bisa jadi itu juga sebagai bentuk cobaan atau musibah. Atau mungkin hartanya sama, hartanya masih bagus, masih banyak, tapi Allah hilangkan keberkahannya, hilangkan kebahagiaannya. Jadi kita lihat banyak orang yang kalau secara lahiriahnya kelihatannya hidupnya bahagia, ya, punya harta banyak, rumah mewah, mobil melimpah, istri cantik, anak-anak sehat semua. Tapi Allah jadikan dia itu tidak bisa menikmati hidupnya. Hidupnya itu tidak bahagia dan tidak ada keberkahan di dalam diri dan keluarga. Ya, maka kalau seperti ini percuma punya banyak harta kalau tidak bahagia. Karena prinsip di dunia ini sebenarnya yang paling dicari, nikmat dunia yang paling dicari itu adalah rasa
bahagia itu. Kenapa kok orang itu nyari uang banyak, ya pengen punya keluarga yang sejahtera, yang harmonis, pengen punya rumah mewah, pengen punya kendaraan-kendaraan. Intinya untuk apa? Untuk agar bisa bahagia. Nyari harta dia untuk bahagia. Jadi tujuannya itu bukan hartanya, tapi dapat rasa bahagia tersebut. Maka apa gunanya punya harta tapi tidak bisa bahagia? Ini contoh kebinasaan yang turun secara individual. Kemudian ada musibah yang turun secara massal, atau secara merata, jatuh kepada suatu kaum tertentu. Nah, ini biasanya kalau di dalam kaum tersebut itu kemaksiatan sudah merajalela, ya, sudah menjadi kebiasaan, dan tidak ada orang yang berdakwah di situ, tidak ada orang yang mengingatkan. Ya, ada orang soleh, ada orang sholat, ada orang yang mengaji, tapi orang-orang soleh tersebut tidak ada yang mau mengingatkan atau berdakwah terhadap para pelaku maksiat tersebut. Maka kalau seperti ini, ya tunggu saja azab Allah itu akan datang. Dan kalau azabnya itu turun kepada suatu kaum, maka semuanya pasti kena. Nggak ada ceritanya kok banjir itu kulon-kulon dulu, nggak ada. Atau banjir pilih-pilih rumah, oh ini rumahnya orang kafir, orang fasik, oh dibanjiri. Oh ini orang mukmin yang punya, banjirnya pinggir dulu. Kan nggak bisa seperti itu. Kalau yang musibahnya besar, ya kayak tadi misalnya banjir, gunung meletus, gempa, itu semuanya kena, baik dia itu pelaku maksiat ataupun orang soleh, semuanya kena semua. Mungkin orang yang soleh agak bertanya-tanya itu, kan saya berbuat soleh, saya kan gak maksiat, memang saya salah apa kok bisa kena musibah? Ya sikap diamnya dia itu, sikap membiarkan itu juga termasuk ke dalam suatu hal yang tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Jadi nggak boleh dibiarkan, harus diubah. Yang punya kekuatan, ubah dengan kekuatannya. Yang punya jadi pejabat, kepala desa, bikinlah peraturan-peraturan yang melarang orang berbuat maksiat tersebut. Yang tidak punya kekuatan, ajak dengan lisannya, dinasihati, diajak kepada kebenaran, dicegah dari kemungkaran. Kalau masih tidak bisa, ya tadi, bencilah di dalam hati, dijauhi, ya, dijauhi, dibenci, jangan didekati. Maka insya Allah selama di dalam satu kaum itu selama masih ada orang yang berdakwah, orang yang mengingatkan para pelaku maksiat tersebut, maka insya Allah tidak akan turun azab. Azab akan turun ketika tadi sudah tidak ada lagi yang berdakwah, tidak ada lagi yang mengajak atau mengingatkan kepada kebenaran. Nah, tapi ada juga yang kebinasaannya itu tidak di dunia, tapi diundurkan di akhirat. Kita sering lihat ada orang yang kok kelihatannya dia itu nggak pernah sholat, dia nggak pernah ngaji, tapi kok hidupnya itu adem ayem saja. Hartanya tadi, bisnisnya lancar, anaknya tadi sehat-sehat semua, punya harta yang melimpah. Maka yang seperti ini, kalau kita mendapati orang seperti ini yang tidak beribadah, tapi kok punya harta yang melimpah, punya rezeki yang banyak, maka ini harus kita waspadai. Mungkin ini adalah istidraj, di mana Allah itu mengirimkan harta kepada para pelaku maksiat bukan sebagai nikmat, tapi sebagai musibah.
Loh, kok harta bisa sebagai musibah? Karena dengan harta itu membuat dia lalai, ya, membuat dia itu terlena dalam kesesatannya. Baru nanti ketika di akhirat hukumannya akan dijatuhkan. Dan akhirat itu, kalau hukuman di akhirat itu jauh lebih besar dan jauh lebih dahsyat. Inilah kenapa kalau kita itu minta mau dihukum, mending pilih hukuman dunia. Kalau hukuman dunia itu insya Allah masih bisa kita tanggung, masih bisa kita terima. Tapi kalau nanti hukuman akhirat itu jauh lebih besar. Selanjutnya kita masuk ke akibat yang nomor 51, yaitu maksiat menyebabkan dijatuhkannya hukuman syariah, hukuman hudud ya, kalau istilahnya bahasa Arabnya, yaitu hukuman pidana atau perdata terhadap orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi kalau setelah dinasehati tidak mempan, diajak tidak mempan, diperingatkan tidak mempan, maka yang paling akhir itu ada hukuman hudud, ya, hukuman syar'i ini. Tapi kita perlu ketahui bahwa yang namanya hukuman syar'i itu hanya boleh dilakukan oleh pemimpin yang sah. Ya. Jadi misalnya hukuman-hukuman yang seperti potong tangan untuk orang yang mencuri, kemudian ada hukuman cambuk untuk orang yang berzina, untuk orang yang minum khamar adalah 80 kali, untuk orang yang menuduh orang berzina 80 kali juga, hukuman rajam untuk yang zina muhsan, hukuman mati untuk orang yang murtad. Kemudian ada hukuman macam-macam ya, hukumannya yang sudah Allah terangkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Maka hukuman ini itu hanya boleh dilakukan oleh pemerintah yang sah. Kalau di Indonesia itu ya yang menerapkan itu daerah Aceh ya. Kalau Aceh itu ada namanya kepolisian syariat, nanti yang bertugas untuk melaksanakan hudud tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang ketahuan zina, ya dicambuk pakai rotan itu ya, dicambuk 100 kali di depan umum. Kalau yang ketahuan mencuri, langsung dipotong tangannya. Di Saudi Arabia juga seperti itu. Maka tidak boleh kalau kok dilakukan langsung oleh oleh masyarakat umum, itu tidak boleh. Nah, ini kesalahpahaman orang-orang non-muslim, orang-orang kafir ya, yang belum paham Islam itu ngiranya begitu. Wah, kalau dalam Islam itu curi langsung potong tangan, murtad langsung dibunuh. Itu seakan-akan begitu ada orang melakukan kesalahan langsung dihukum oleh masyarakat. Nah, itu tidak seperti itu. Ada proses peradilan, ada proses pengadilan seperti di dalam peradilan kita. Nanti didatangkan terdakwa, didatangkan bukti, saksi segala macam. Baru ketika sudah terbukti perbuatannya, baru dijatuhkan hudud tadi, dijatuhkan hukuman. Dan hukuman dalam Islam itu memang secara lahiriah kelihatannya keras banget ya. Kelihatannya kok berat banget kan, potong tangan, cambuk, rajam sampai mati, itu kan hukuman yang berat ya. Karena apakah dalam Islam itu sebagai pengingat atau deteren itu bahasa Indonesia apa ya? Penghalang ya, supaya menakut-nakuti orang supaya tidak bermaksiat. Dan walaupun hukuman dalam Islam itu memang berat, tapi pembuktiannya, syarat untuk penghukumannya juga berat. Contohnya kalau misalkan orang yang mencuri, itu harus dibuktikan. Pertama, benar gak dia mencuri? Kemudian dia mencuri karena pengen atau karena butuh? Kemudian jumlah mencurinya berapa? Karena ada nisabnya. Kalau di bawah nisabnya itu tidak boleh dipotong tangan. Nisabnya itu kalau salah berapa dinar itu ya? Kalau dirupiahkan sekitar 2 jutaan. Jadi misalnya kalau cuma nyuri mangga satu di kebun, ya itu tidak sampai di potong tangan.
ya mungkin nanti dikasih hukuman teguran atau mungkin suruh bekerja secara sosial. Nah, itu tergantung dari keputusan hakim. Atau misalkan hukuman rajam ya, atau hukuman cambuk bagi orang yang berzina. Itu kalau orang itu bisa dihukum berzina, itu syaratnya kalau dia tidak mengaku itu harus disaksikan oleh 4 orang ya, disaksikan oleh 4 orang, dan 4 orang ini melihat aksi perzinahannya, penetrasinya gitu ya. Itu harus terlihat secara lewat mata kepala sendiri. Ini kan hampir tidak mungkin ya. Mana ada ceritanya ke orang berzina terlihat oleh 4 orang. Kecuali kalau memang dia zinanya di depan umum. Nah, itu kan baru bisa dihukum. Atau zinanya itu dia direkam kemudian di-upload, disebar di internet. Akhirnya bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, ini seperti ini yang bisa kena hukuman. Kalau cuma sekedar mohon maaf kumpul kebo gitu ya, oh dia kok orang bukan mahram kemudian tinggal berdua, itu belum bisa dihukumin. Kalau dalam Islam itu belum bisa dihukum hudud. Ya emang nggak boleh, dilarang, bisa dihukum yang lain kalau memang ada peraturannya, tapi tidak bisa dihukum cambuk atau rajam tadi. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka hukuman-hukuman di dalam Islam ini itu yang pertama tadi sebagai penakut-nakut ya, sebagai memberikan ketakutan kepada orang-orang untuk berbuat maksiat. Dan yang kedua adalah sebagai sarana bertaubat. Karena ketika orang itu berbuat maksiat, dia mengaku, kemudian dia menerima hukuman yang diberikan, maka insya Allah dosanya itu akan diampuni. Kita telah mendengar bagaimana ada sahabiah yang berzina, zina muhsan, kemudian dia mengaku, kemudian minta dirajam oleh Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah merajamnya. Kemudian sahabat Umar itu kan ada sahabiah ya. Ketika dirajam itu kan darahnya tercipat ke badannya Umar. Mungkin Umar itu seperti berkata agak kasar. Maka Nabi menegur, jangan berkata seperti itu wahai Umar. Sungguh taubatnya wanita ini yang dia itu mengaku supaya bisa dirajam, itu taubatnya itu lebih dari cukup untuk dibagi kepada 70 orang Madinah. Ini menunjukkan bahwa tadi hukuman ini merupakan sarana orang untuk bertaubat. Jadi supaya tidak dihukum di akhirat, maka hukumannya dilakukan di dunia. Tapi mungkin ada orang yang bilang, kok hukumannya tadi kejem banget gitu nih bahasanya, kok barbar banget, kan memotong anggota badan, kan kalau kesannya kan kayak terlalu kejam. Maka kita jawab, sungguh Allah itu adalah pencipta kita, Allah itu maha tahu, dia yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka ketika Allah sudah menetapkan suatu hukuman, maka itu insya Allah hukuman yang paling baik, yang paling bisa mencegah orang untuk berbuat kejahatan dan berbuat kemaksiatan. Karena bisa jadi apa yang kita sukai, apa yang kita cintai itu tidak cocok untuk kita, dan bisa jadi yang kita benci, yang kita tolak itu lebih baik untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang maha mengetahui, sedangkan kita hamba-hambanya itu tidak mengetahui. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada salah kata, maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taqwa hidayah wa ridwal inayah, mohon waqlabikum yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.